Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera semua. Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Penghormatan saya kepada Ibu Dr. Insinyur Penny Ki Lukito, MCP, PhD, selaku Kepala Badan POM RI, kepada Bapak Wildan Sagi, Eskom, MMSI, selaku Direktur Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Bapak Robi Nuzli, SF, APT, selaku Pembimbing dan Kepala Subdit Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aditif, Bapak Dewa Gede Bayu Rastika, SSI, APT, ME, selaku Kepala Subdit Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan, Bapak Agung Widianto, SFAM APT, selaku Kepala Seksi Intelijen Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, serta seluruh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan, terutama di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada Panitia PPSDM yang telah membekali dari awal PKPA sampai akhir PKPA dan teman-teman seperjuangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PKPA kelompok 16 di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan periode Maret 2020. Perkenalkan, nama saya Ayunda Saputri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kedua teman saya, Purnama Dewi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, serta Desi Setianingrum, mahasiswi Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, serta kegiatan PKPA yang dilakukan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dari pelaporan di bidang intelijen obat dan makanan. Adapun prinsip dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan memiliki tugas pokok melakukan kegiatan intelijen sebagai deteksi dini terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan dalam rangka mewujudkan visi BPOM, yaitu obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Adapun struktur organisasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang terdiri dari dua subdit. Yang pertama, Subdit Intelijen Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Yang kedua terdiri dari Subdit Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan, serta kelompok jabatan fungsional. Praktek kerja profesi apoteker kali ini melaksanakan tugas patroli siber di bidang obat dan makanan yang efektif. Patroli siber itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap aktivitas penjualan obat dan makanan ilegal di dunia maya, seperti platform perdagangan daring atau e-commerce dan juga website. Adapun tugas patroli siber ini dilakukan di 4 seksi. Yang pertama, Seksi Intelijen Obat, kedua, Seksi Intelijen Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, kemudian di Seksi Intelijen Kosmetik, serta Seksi Intelijen Pangan Olahan. Adapun aspek dari patroli siber, yang pertama yaitu platformnya, e-commerce atau websitenya. Yang kedua adalah nama penjualnya. Yang ketiga adalah alamat situs. Yang keempat adalah nama produk. Yang kelima adalah komoditas yang mencakup obat, napsa, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan. Nah, yang keenam adalah golongan produk. Golongan produk ini mencakup obat keras, obat bebas terbatas, OOT, psikotropika, prekursor, dan narkotika. Kemudian ada kelas terapi di nomor 7 yang mencakup antibiotik, antifungi, disfungsi ereksi, anti alergi, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8 ada jenis pelanggarannya,
Jenis pelanggarannya ada penjualan tanpa kewenangan atau tanpa izin edar atau pemalsuan produk. Kemudian poin ke-10 ada surat rekomendasi, yaitu nomor surat rekomendasi takedown. Kemudian yang 11 ada foto screenshot website atau situs. Kemudian yang terakhir poin ke-12 ada nama petugasnya. Adapun landasan peraturan hukum merujuk kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 8, Pasal 196, 197, dan 198 berupa sanksi-sanksi dan pidana. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian ada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019, Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 11. Adapun tindak lanjut patroli siber, yang pertama adalah pengeluaran surat rekomendasi untuk penindakan atau pro justitia kepada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan atau Balai Besar atau Balai POM yang bersifat represif atau kuratif, yaitu dengan memulihkan atau menghentikan pelanggaran yang terjadi. Ini merujuk kepada Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian pada pasal 7 dan 8. Kemudian adanya rekomendasi administratif pada Kedeputian 1 berupa sanksi administratif yang tersebut pada pasal 12. Kemudian adanya pengajuan takedown dengan surat rekomendasi, nomor surat rekomendasi takedown kepada Kominfo untuk media sosial, website, dan idea marketplace agar link tersebut tidak dapat diakses kembali. Analisa penjualan obat online. Menurut pengamatan kami, penjualan obat melalui media online memiliki yang pertama penawaran pasar yang lebih luas, harga lebih murah, kemudian lebih cepat, kemudian pembelian secara anonim. Obat keras, obat golongan narkotika, atau obat golongan psikotropika dapat dibeli tanpa resep dokter. Kemudian tidak perlunya izin sebagai apoteker, tidak perlunya izin tempat penjualan baik berupa apotik maupun toko obat. Melihat keadaan seperti ini, sudah sepatutnya Indonesia mengeluarkan undang-undang terkait penjualan obat melalui media online. Tujuan undang-undang tersebut adalah dibuat untuk menertibkan penjualan obat melalui media online sehingga tidak dengan mudahnya setiap orang yang tanpa hak dapat melakukan penjualan obat melalui media online. Pada PKPA ini kami diberikan tugas khusus patroli siber pada seksi intelijen narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Untuk tugas khususnya akan dijelaskan oleh teman saya, Purnama Dewi dan Desi Setianingrum. Untuk waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Dewi, saya mahasiswa PKPA asal Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, akan menjelaskan tentang tugas khusus 1 yang diberikan pada saat kami PKPA di bagian Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, di mana tugas khusus itu merupakan suatu kegiatan patroli siber, di mana kegiatan patroli siber ini merupakan suatu kegiatan yang mengawasi atau melacak atau memantau penjualan obat dan makanan secara ilegal di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kegiatan patroli siber ini dilakukan dengan format seperti ini, diisi platform, nama platform, kemudian nama penjual, kemudian nama produk yang dijual, kandungannya, dan sampai ke screenshot foto.
produk yang dijual. Kemudian dari sini kami mendapatkan identitas penjual, di mana identitas penjual ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan intelijensi. Di sini kami hanya menyediakan beberapa saja, sisanya kami lampirkan. Ini kami peroleh dari Shopee dan dari Tokopedia, di mana di Shopee dengan nama penjual Apitik Jakarta. Ini produk yang dijual yaitu kita temukan produk Nabza, di mana ada alprazolam, kemudian penobarbital, diazepam, kodein, kemudian Riklona, Kodipron, Koditam, dan Analsik, di mana obat-obat ini merupakan obat-obat yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas dan harus diperoleh menggunakan resep dokter asli. Akan tetapi kami masih menemukan adanya penjualan secara bebas di berbagai marketplace. Kemudian di sini dari hasil tersebut dapat kami simpulkan bahwa peredaran produk yang mengandung nabza masih sangat banyak dan luas di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, di mana hal ini menurut kami dapat dengan mudah untuk membantu para penyalahguna mendapatkan nabza dengan mudah lalu disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setianingrum dari Universitas Pancasila, akan melanjutkan presentasi mengenai analisis kasus yang kedua tentang analisa pembelian dan penyerahan obat keras tanpa resep dokter pada aplikasi Halodoc. Berikut penjelasan dan penjabarannya. Yang pertama, terlebih dahulu, alasan atau dasar dilakukannya analisis yang kedua ini, di mana sedia informasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sedia informasi adalah obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat merupakan sesuatu hal yang harus dilindungi dari penyalahgunaan. Terdapat aturan baik dalam pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan, dan pelayanan obat atas resep dokter, dan pelayanan informasi diatur dalam undang-undang. Namun di era globalisasi ini, lemahnya sistem pengawasan memudahkan pasien memperoleh obat keras yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pasien menggunakan resep dari dokter. Tersedianya lapak untuk penjualan melalui internet dan kebebasan lainnya yang disuguhkan mendorong para pesaing bisnis mengembangkan bisnisnya. Salah satunya adalah Halodoc yang mengembangkan bisnisnya dalam bidang farmasi dan kesehatan melalui internet. Yang selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah dari analisa kasus yang kedua. Apakah sistem pelayanan di Halodoc sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan? Lalu selanjutnya mengenai tujuan mengapa kami melakukan analisis yang kedua ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pelayanan di Halodoc sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Metode analisa yang kami gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, di mana metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode analisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dilanjutkan dengan data primer yang kami peroleh di lapangan. Kegiatan peninjauan. Dalam melakukan peninjauan, kami mengcover diri sebagai pembeli obat online yang akan membeli amlodipin 10 mg sebagai obat hipertensi dan amoxicillin sebagai antibiotik melalui aplikasi Halodoc dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja terlebih dahulu mendownload aplikasi Halodoc dan isi data yang diperlukan. Lalu, tampilan pertama akan muncul pada bagian depan seperti ini. Terdapat banyak pilihan, antara lain periksa COVID-19, chat dengan dokter, beli obat, kunjungi rumah sakit, konten COVID-19, dan lainnya. Dan karena fokus kami pada pembelian obat tanpa resep dokter, maka kita coba untuk klik beli obat. Step yang ketiga, selanjutnya akan disajikan tampilan seperti ini. Untuk lebih banyak pilihan kelas terapi, klik selebihnya.
Lalu akan muncul tampilan berbagai macam kelas terapi, tetapi karena yang menjadi fokus pada analisa ini adalah pembelian amlodipin dan amoksisilin, pilih hipertensi atau antibiotik terlebih dahulu yang mau diklik. Kemudian setelah diklik akan timbul tampilan seperti ini, di mana terdapat banyak jenis obat hipertensi atau antibiotik yang disajikan. Untuk lebih spesifik, klik pada lambang pencarian untuk mencari obat yang kita inginkan. Contohnya di sini adalah amlodipin. Lalu klik tambahkan. Bila semuanya telah ditambahkan dan dimasukkan ke dalam keranjang, terdapat daftar obat yang akan dibeli beserta dengan harga obat. Pada bagian bawah, terdapat tulisan resep dibutuhkan dan unggah resep. Ini yang menjadi fokus, apakah obat keras dapat dibeli tanpa upload resep? Jawaban pada kasus ini adalah obat dapat dibeli tanpa harus upload resep terlebih dahulu. Isi alamat tujuan dan selanjutnya klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, akan ditampilkan metode pembayaran yang akan dilakukan. Dalam kasus ini, pembayaran dilakukan melalui GoPay. Lalu, diklik bayar dan pesan, kemudian tampilan selanjutnya konfirmasi pembayaran dengan klik Confirm and Pay. Dengan demikian, akan muncul pembayaran yang sudah berhasil atau yang sudah sukses. Dapat dilihat pada layar, tampilan berikutnya adalah status pemesanan. Nama driver yang akan mengantarkan obat dan detail pemesanan dapat terlihat. Lalu, driver Gojek menelpon kami bahwa obat amlodipin yang kami pesan yang tersedia hanya merek Hexafast. Dan untuk tambahan harga obat, sisanya dibayarkan secara cash. Selanjutnya, apabila pesanan terkirim, langkah selanjutnya adalah lihat struk pembelian obat. Di dalam struk pembelian obat terdapat nama apotek yang melayani, alamat, dan nomor telepon. Ada nama pemesan dan alamat. Lalu di bawahnya ada detail pemesanan. Namun, pada struk masih menggunakan harga di awal, yaitu yang dihitung adalah amlodipin, bukan yang Hexafast. Di samping ini adalah gambar atau tampilan kemasan luar dari Halodoc pada bagian depan dan bagian belakang kemasan. Berikut adalah hasil pembelian obat amlodipin dan amoksisilin tanpa resep dokter di Halodoc. Yang tidak terduga adalah obat diberikan tanpa etiket. Padahal pada kemasan luar dituliskan bahwa pastikan tersedia etiket pada kemasan. Namun pada kasus ini tidak sesuai dengan praktik nyatanya. Setelah penjelasan dan penjabaran lebih lanjut mengenai Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah memberikan banyak wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru dalam melakukan kegiatan intelijen, serta memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam menghadapi masalah obat dan makanan di Indonesia. Yang kedua, kegiatan patroli siber dilakukan untuk melacak atau melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas penjualan obat dan makanan ilegal di dunia maya, seperti platform perdagangan daring atau e-commerce dan juga di website. Yang ketiga, hasil patroli siber diperoleh bahwa masih banyak terdapat pelanggaran peraturan peredaran obat dan makanan di Indonesia. Selanjutnya mengenai saran yang pertama yaitu memberikan waktu PKPA yang relatif panjang agar dapat memahami lebih dalam lagi mengenai penyusunan kegiatan intelijen sebagai deteksi dini terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan. Saran yang kedua adalah meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan khususnya di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Yang ketiga adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjualan online, dan yang saran terakhir adalah kedepannya diharapkan Badan POM dapat memiliki akses terhadap aplikasi e-commerce sehingga bisa melakukan tracking pada setiap transaksi.
Sekian presentasi kelompok 16 dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Semoga hasil analisis dan presentasi kami ini dapat menjadi bahan kajian untuk membantu memudahkan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam menangani kasus penyimpangan obat dan makanan di Indonesia. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.